Perkenalkan, saya Arika Zakira dengan NIM PO7120124064. Saya berasal dari tingkat 2 kelas internasional. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kecemasan dan stres. Pertanyaan pertama yaitu apa yang menurut kamu yang menjadi penyebab utama kecemasan atau stres yang dialami saat ini? Jadi untuk kecemasan pada saat ini, saya mungkin mengkhawatirkan nilai. Kalau untuk tugas itu tidak stres sama sekali, karena malah saya jadi jauh lebih senang kalau misalnya ada tugas, terkecuali kalau misalnya ada tugas kelompok, karena menurut saya stresnya itu kalau misalnya anggota kelompoknya itu tidak mau kerjasama gitu. Jadi saya mau tidak mau, jadi saya yang harus turun tangan gitu. Saya punya kebiasaan kalau misalnya di satu kelompok, kalau misalnya mereka tidak responsif gitu, saya jauh lebih suka turun tangan sendiri gitu, daripada saya harus repot-repot untuk menegur atau melakukan suatu hal kayak marah atau yang lainnya gitu. Paling saya akan menegur sekali, namun kalau misalnya tidak ada tindakan, jadi saya langsung turun tangan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, paling bagian stresnya itu ada tugas kelompok, jadi saya itu jauh lebih prefer suka tugas individu daripada tugas kelompok. Untuk kecemasan nilai tadi, saya tuh takut banget kalau misalnya nilai saya tuh turun dari semester sebelumnya, karena saya sempat down di semester 1, nilai saya tidak sesuai apa yang saya harapkan, karena mungkin keterkaitan dari belum terbiasanya di fase lingkungan kuliah, jadi saya merasakan kecemasan pada saat itu. Namun pada saat naik ke semester selanjutnya, nilai saya menjadi bagus, menjadi sesuai apa yang saya harapkan. Tetapi di semester saat ini, di semester 3 ini, saya merasa cemas karena saya takut nilai saya tidak sesuai ekspektasi, takut nilainya turun. Karena saya sadar kesulitan saya pada saat semester 3 ini benar-benar hektik banget, benar-benar sulit. Jadi saya takut banget nilai saya turun. Lalu juga saya sudah mencemaskan untuk tugas akhir nanti. Pada saat penyusunan KTI saya sudah memikirkan, dan saya merasa cemas saat memikirkan itu, karena saya takut sekali akan mendapatkan bukan stasis sih, kayak jenis KTI atau kayak misalnya kayak keperawatan jiwa atau anak atau maternitas lainnya. Jadi saya tuh takut banget mendapatkan KTI yang tidak sesuai apa yang saya mau. Jadi saya sudah memikirkan itu, jadi saya merasa cemas sekali. Begitu. Untuk kecemasan saat ini hanya itu saja sih, selebihnya aman. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kecemasan atau tekanan akademik mempengaruhi kinerja Anda di kelas atau dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik? Kecemasan atau tekanan akademik mempengaruhi kinerja saya saat menyelesaikan tugas akademik, mungkin pada saat ujian OSCE ya, itu saya sangat pressure sekali. Saya bahkan mengalami gangguan kecemasan yang sangat-sangat parah. Saya bahkan sempat merasa mual dan bahkan muntah. Lalu saya emosi saya sangat meledak sekali. Saya bahkan sebelum memulai ujian OSCE hamin berapa menit itu saya sempat pecah. Saya sempat menangis dengan sangat-sangat emosional, sangat-sangat deras. Dan sampai sekarang saya tidak pernah menemukan bagaimana cara saya menanggulangi kecemasan atau tekanan saat menyelesaikan tugas akhir yaitu OSCE. Kalau untuk UAS sendiri saya no problem, saya merasa percaya diri saja untuk menyelesaikan UAS tersebut. Paling ada pressure-nya tuh hanya di OSCE ya, hanya di OSCE. Kalau kemarin itu di bulan Desember ada di responsi, saya sempat merasakan kecemasan lagi, yaitu saya merasa mual dan perut saya merasa sakit. Namun tidak separah OSCE. Jadi OSCE itu memang penyebab utama kecemasan saya selama di pendidikan ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, adakah perubahan dalam pola tidur, makan, atau aktivitas sehari-hari Anda sejak Anda merasakan kecemasan atau depresi akademik? Untuk perubahan dalam kegiatan sehari-hari seperti pola tidur,
saya tidak memiliki perubahan ya, tidak memiliki perubahan yang signifikan, kecuali kalau misalnya saya ada apa ya, ada tugas yang emang saya tuh lupa ngerjainnya, atau saya tuh apa ya namanya tuh, karena tugasnya itu terlalu sulit, jadi saya mengerjakannya itu waktunya itu sudah terpotong sangat habis gitu. Tapi biasanya faktornya itu karena saya tipikal orang yang selalu mencatat semua deadline tugas. Jadi ada beberapa tugas yang misalnya tuh saya malas ngerjainnya tuh, jadi saya tuh selalu ngerjainnya tuh mepet-mepet hari gitu. Jadi itu yang memotong jadwal tidur saya tuh selalu punya kebiasaan kalau sudah jam setengah 9 itu saya sudah off semua handphone, iPad, laptop, semuanya sudah off. Jadi saya jam 9 itu sudah ada di atas kasur, dan di jam 12 atau di jam 1 saya bangun untuk melaksanakan aktivitas sholat, belajar, dan lain-lain. Namun kalau misalnya untuk mengerjakan tugas yang mepet hari, saya mengerjakan tugas yang deadline gitu, saya biasanya tetap tidur di waktu yang tepat di jam 9 malam, atau biasanya saya tidur di jam 10 malam, namun di jam 1 atau jadi jam 2 saya harus bangun gitu. Dan itu mempengaruhi kesehatan mental saya gitu di pagi harinya. Kalau misalnya saya mengerjakan tugas secara deadliners gitu, secara mepet deadline, itu paginya itu saya tidak fresh gitu, saya apa ya, kayak orang linglung sepanjang hari gitu. Jadi saya saya mencoba untuk membiasakan diri untuk mengerjakan tugas sesuai deadline-nya gitu. Jadi kalau misalnya deadline tanggal sekian, di hari yang sama, di saat saya mendapatkan tugas itu, hari itulah saya mengerjakan agar saya tidak mempengaruhi pola tidur saja. Karena saya tuh sebenarnya emang tipikal orang yang apapun yang terjadi harus tidur dulu, harus tidur tepat waktu. Jadi kalau misalnya kayak misalnya mengerjakan tugas secara deadline gitu, mepet deadline, itu benar-benar mempengaruhi pola tidur saya gitu. Karena saya sudah diri saya itu sudah terpatok kalau misalnya saya tuh harus tidur tepat waktu. Jadi kalau misalnya tidur nggak tepat waktu, jadi benar-benar mempengaruhi aktivitas saya sehari-hari besoknya. Lalu untuk pola makan, saya makan seperti biasa, sehari 3 kali, bahkan ditambah nyemil. Saya tuh punya kebiasaan, semakin saya stres, saya tuh semakin pengen tidur, semakin nyenyak, makan juga semakin banyak gitu. Biasanya kan orang kan kalau stres tuh sulit tidur, susah makan. Kalau saya kebalikannya, saya malah jauh lebih suka kalau misalnya stres tidur, karena menurut saya istirahatnya saya dari kayak menanggulangi stresnya itu saya melakukan dengan tidur, dengan makan gitu. Lalu untuk aktivitas sehari-hari, apakah merasakan kecemasan atau depresi? So far ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya enggak ya, tapi mungkin saya tuh sebenarnya stres, namun saya tidak memikirkan itu. Namun karena saya tidak memikirkan itu, pada sebenarnya saya stres, jadi yang dimakan habis tuh adalah badan saya. Jadi berat badan saya turun walaupun saya makannya banyak, terus tidurnya cukup gitu. Jadi yang dimakan tuh badan saya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa memiliki cukup dukungan baik dari teman, keluarga, atau fakultas untuk menghadapi masalah ini? Untuk teman, keluarga, untuk menghadapi masalah tuh saya emang bukan tipikal orang yang pencerita ya. Saya orangnya jauh lebih suka memendam. Jadi ya itu mungkin yang berpengaruh sama fisik saya gitu. Jadi karena saya tuh tipikal orang yang selalu memendam, jadi emosi saya tuh suka meledak-ledak, dan karena stres juga jadi mempengaruhi tubuh saya yang semakin mengurus gitu walaupun makan banyak gitu. Dan itulah kenapa saya kalau misalnya karena punya kebiasaan kalau misalnya ada masalah selalu dipendam. Jadi kalau misalnya saya karena saya punya kebiasaan yang selalu memendam emosi, jadi
Kalau misalnya ada apa ya, kayak ada suatu kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya mungkin itu tidak menyakitkan hati, namun karena kondisi saya mungkin apa ya, sudah capek buat memendam gitu. Kalau misalnya ada suatu kesalahan dikit saja itu bisa bener-bener emosi saya meledak-ledak gitu, padahal maksudnya kayak hari-hari biasa mungkin biasa aja, tapi mungkin pada saat itu ke-trigger jadi langsung meledak gitu emosi. Karena saya suka memendam semua masalah. Saya bukan tipe orang pencerita, tapi saya rasa kalau untuk teman sih support ya, kalau keluarga juga support, kalau kalau fakultas atau dari tempat pendidikan saya mungkin karena saya juga orangnya malas ya buat bercerita ya, jadi untuk sekelas fakultas atau fakultas atau tempat pendidikan saya, untuk saat ini saya tidak tahu apakah mereka mendukung gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda rasakan ketika menghadapi tugas atau ujian yang datang dengan tenggat waktu yang ketat? Sebenarnya so far kalau saya ya, kalau untuk tugas sendiri stres tuh enggak sih, mungkin jauh lebih capek aja sih, enggak sampai stres sih sebenarnya, kayak capek karena waktu tidur jadi terpotong. Kalau untuk ujian, kalau uas sih nggak terlalu ya gitu, nggak terlalu dipusingkan gitu, tapi stres juga sih sebenarnya, lumayan sedikit stres. Tapi yang lebih stres lagi itu kalau misalnya tenggat waktu OSCE. Jadi kalau OSCE itu misalnya baru seminggu baru dikasih tahu, itu stresnya udah mulai dari saat itu gitu, karena OSCE itu kayak hidup dan mati banget kalau nggak bisa. Jadi bahkan trigger terbesar saya pada saat pendidikan di keperawatan ini itu adalah ujian OSCE gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa kesulitan dalam mengatur waktu atau prioritas antara studi dan kegiatan pribadi? Kalau untuk kesulitan mengatur waktu enggak, karena saya tuh dari dulu, dari zaman saya SMP, SMA, saya tuh punya namanya planner. Jadi setiap hari kegiatan saya mulai dari bangun tidur itu saya melakukan to-do list terlebih dahulu. Jadi apa yang kegiatan yang saya akan lakukan pada hari ini saya catat terlebih dahulu. Lalu untuk tugas-tugas setiap dosen kasih saya langsung tulis gitu. Dan apa ya namanya tuh, dan di akhir sebelum saya tidur saya harus melakukan yang namanya tuh journaling. Jadi kegiatan apa sih yang saya harus hari ini saya lakukan, saya catat gitu, saya ceritain gitu. Jadi kecil kemungkinan kalau misalnya saya tuh kesulitan untuk kesulitan dalam mengatur waktu. Paling saya tuh kesulitannya karena kadang kita udah capek ya gitu, udah saya tulis nih di buku tugas apa saja yang harus dikumpulin, deadline-nya kapan, tugasnya apa, tapi buat buat ngerjain tugasnya itu, nah itu yang paling sulit tuh. Tapi kalau untuk mengatur waktu tuh gampang, tapi kalau untuk niat buat ngerjain tugasnya itu tuh yang paling susah. Tapi so far karena saya suka tugas ya, saya suka ngerjain tugas, jadi saya jarang sih untuk jadi seorang yang deadliners gitu. Jadi untuk pertanyaan ini saya menjawab tidak kesulitan sama sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, pernahkah Anda merasa cemas atau takut untuk bertanya pada dosen atau teman sekelas jika Anda kesulitan dalam materi pelajaran? Kalau untuk ke dosen, saya sampai sekarang tuh masih suka takut ya dan ragu untuk bertanya, karena saya berpikir mungkin takut saya dijudge karena pertanyaan saya konyol gitu. Kadang sebenarnya saya tuh tipikal orang yang tipikal orang yang kalau belajar tuh pelan gitu, saya nggak bisa dalam tempo yang cepat. Nah, salah satu caranya itu saya tuh sebelum masuk mata kuliah saya harus belajar dulu, saya harus catat, jadi saya sudah tahu apa yang mau saya tanyakan. Tapi pada saat mau nanya itu saya tuh takut pertanyaan saya tuh ditertawakan sih sebenarnya, kayak takut dikira konyol sih, walaupun sebenarnya belum tentu gitu kan ya, dosen pasti akan menjawab pertanyaan kita gitu. Kalau untuk bertanya ke teman sekelas itu saya so far aman, saya kalau misalnya nggak ngerti saya pasti selalu tanya gitu. Tapi kalau untuk ke dosen mungkin saya jarang untuk bertanya, saya jauh lebih prefer tanya ke
internet gitu. Atau bahkan kalau emang terkadang kalau misalnya saya nggak paham sama sekali sama apa yang diajarkan, saya bahkan mencari les tambahan untuk agar saya paham materi tersebut, atau saya menonton di video-video di internet atau penjelasan-penjelasan di internet gitu, di buku sekalipun. Saya jauh lebih prefer, memang suka bertanya ke media massa gitu daripada harus ke dosennya, kecuali kalau bener-bener kayak ada kesempatan bertanya yang face to face gitu. Nah, saya baru bertanya di situ gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut kamu yang menjadi penyebab utama kecemasan atau stres yang dialami saat ini? Mungkin kalau menurut saya ya overthinking sih. Saya terlalu memikirkan omongan orang gitu. Saya terlalu banyak berpikir negatif, walaupun saya berusaha untuk menepisnya, namun pikiran itu selalu datang ke saya gitu. Ya itu sih penyebabnya, overthinking, terlalu memikirkan orang lain gitu. Saya kurang percaya diri sama diri saya sendiri, itu faktor kecemasan atau stres yang saya alami saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.